kita hari ini berbincang ini tujuannya apa ya Bu? Ibu mau sampaikan pada saya hari ini yang pasca observasi. Mungkin untuk pasca observasi ini untuk merefleksi apa yang sudah saya lakukan pada waktu observasi kemarin. Apakah ada kekurangan atau apakah mana yang perlu ditingkatkan? Mungkin itu dalam rangka pasca observasi ini. Iya Ibu, waktu kita observasi ada area pengembangan atau tujuan pengembangan yang akan Ibu sampaikan di kelas. Nah, menurut Ibu, apakah itu sudah tercapai atau terlaksana Ibu? Kemarin ada pengembangan yang saya ingin capai, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga kalau nggak salah saya yaitu emosional KSE. Apa namanya itu tadi? Sosial emosional murid. Nah, saya rasa sudah bisa saya lakukan, tapi belum maksimal. Mungkin seperti itulah Bu. Iya, Ibu ya, itu yang Ibu rasakan. Nah, perasaan Ibu ini selama dalam pembelajaran itu apa yang Ibu rasakan? Ketika Ibu masuk, Iya. itu, Iya. kemarin ya agak sedikit canggung, tegang karena yang selama ini kita di dalam kelas tidak ada yang mengobservasi atau mengawasi, kemudian ada yang melihat, dirasa apakah dalam diri ini ada yang kurang atau tidak, mungkin seperti itu. Tetapi setelah dijalani saya rasa plong karena sudah saya lakukan sesuai dengan RPP yang sudah saya buat untuk di dalam kelas tersebut. Oke. Jadi akhirnya Ibu bisa ya menguasai kondisi kelas dan juga perasaan Ibu ketika saya di dalam ya Ibu ya. Iya Ibu. Selanjutnya, adakah hal-hal yang Ibu dapat pelajari atau hal-hal yang cukup baik yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu? Dengan area pengembangan yang sudah saya buat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah bisa, yaitu artinya membuat pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian sehingga siswa itu lebih aktif dalam belajar dan sepertinya mereka lebih mandiri dalam proses belajar mengajar. Nah, itu yang membuat perasaan saya bahwa ini yang baik yang sudah saya dapat dari observasi ini tadi. Seperti itu. Ya. Dari kalau kita membuat skala nih 0 sampai 10, menurut Ibu skala berapa lah saat ini dalam pembelajaran tadi? Kalau untuk menilai diri sendiri, saya rasa ya banyak kekurangan yang saya rasa masih ada dalam diri ini. Nah, mungkin kalau diskalakan saya baru sampai kepada skala 7, karena kalau untuk skala yang lebih saya belum bisa memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Tapi karena sudah ada yang sudah saya lakukan, maka saya membuat skalanya 7. Skala 7 ya Ibu? Iya, skala sudah 7. sangat bagus ya, luar biasa pembelajaran Ibu saat itu. Selanjutnya Ibu, adakah hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan atau perbaiki ke depannya untuk selanjutnya dalam pembelajaran? Dari observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan. Selain tadi proses pembelajaran berdiferensiasi tetap ingin saya lakukan, kemudian juga saya ingin mengembangkan yaitu atau meningkatkan metode pembelajaran, karena metode pembelajaran itu juga penting dalam hal belajar, karena bisa membuat siswa lebih aktif, kemudian menghilangkan kebosanan dari siswa ketika belajar, sehingga siswa juga lebih merasa menyenangkan belajar. Kemudian juga saya rasa memanfaatkan teknologi, teknologi perlu digunakan ketika proses belajar karena kita sudah di zaman era digital ini. Kemudian ya itu tadi membuat siswa artinya bisa belajar sesuai dengan zamannya lah, seperti itu Bu. Bagus sekali ya Ibu dengan memanfaatkan teknologi tadi, dan sehingga siswa-siswa akan merasa menarik, dan tentunya ketika siswa tertarik mereka akan fokus seperti itu ya Ibu. Ya, selanjutnya Ibu, bagaimana strategi Ibu supaya merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid? Ya, seperti yang tadi saya bilang, saya akan mencari metode yang
mendorong pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian juga mencari strategi-strategi pembelajaran yang bisa berpusat kepada murid. Maka saya kalau untuk pengembangan potensi, saya tetap akan terus belajar bagaimana melihat atau mencari metode-metode yang menarik dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak bosan ketika belajar dan juga belajar jadi lebih menyenangkan. Ya, gitu. Pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid, bagaimana hubungannya dengan sosial emosional mereka, Bu? Seperti tadi, kalau memang sudah belajar menyenangkan, emosional siswa juga lebih meningkat. Kemudian juga karena metodenya sudah bervariasi, salah satunya metode diskusi, kemudian presentasi, sehingga siswa punya kemampuan dalam hal berkomunikasi, kemudian juga rasa percaya dirinya tinggi. Kemudian juga kalau nggak salah saya itu bisa memberikan tanggung jawab kepada siswa. Dan juga dengan belajar berkelompok, siswa bisa saling berbagi dan juga saling menghargai. Nah, di dalam metode-metode inilah bisa saya terapkan yang namanya sosial emosional murid. Ya, jadi kalau seandainya sosial emosionalnya sudah baik ya Ibu, jadi mereka akan aktif dan juga akan terbangun rasa tanggung jawab tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan, kemandirian dan percaya diri tadi ya Ibu. Nah, saya mau tanya ini lagi Bu, setelah pra observasi dan saya di dalam kelas observasi dan hari ini kita pasca observasi, refleksi apa yang bisa Ibu dapatkan begitu Bu dari kegiatan ini tadi? Saya rasa dan melalui proses yang kemarin sudah kita lewati, ada pra, ada observasi, sekarang pasca observasi, ada beberapa hal yang saya dapat ambil hal-hal baiknya, dimana perlu yang namanya yaitu coaching ini atau yang namanya percakapan ini, sehingga kita sebagai guru bisa menggali potensi diri kita sendiri ketika menghadapi sebuah permasalahan, dan juga bisa berbagi ketika menghadapi sebuah masalah sehingga bisa menyelesaikan atau mencari solusinya melalui percakapan yang seperti ini. Mungkin seperti itulah hal-hal baik yang saya dapat ketika proses pra dan observasi, juga pasca observasi ini tadi. Seperti itu Bu. Ya Ibu, satu lagi mungkin yang terakhir ini Ibu, tadi Ibu sudah ceritakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan juga berdiferensiasi ya Ibu. Ini kapan ini yang akan Ibu laksanakan dalam kelas ini? Waktunya ya ini tadi ya Bu. Karena seperti ini sudah masuk akhir pembelajaran akhir tahun, artinya apa? Siswa sudah tidak belajar lagi. Nah, yang pertama saya lakukan dulu yaitu membuat rancangan pembelajaran atau RPP. Nah, di situ saya masukkan nanti apa-apa yang sudah kita bicarakan ini, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berbagai metode yang menarik, dan juga strategi yang tepat untuk pembelajaran. Dan waktunya ini akan saya terapkan secara bertahap, yaitu pada awal pembelajaran atau awal semester baru, karena ini sudah akhir semester. Jadi ini akan saya terapkan nanti pada masuk awal semester baru. Seperti itu Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak kepada murid serta membangun sosial emosinya akan diterapkan di tahun ajaran baru ya Bu, dengan langkah-langkah benar Bu. Yang sudah tadi Ibu sampaikan begitu ya Bu ya. Mungkin itu sangat baik dan akan terus kita benahi, kita lakukan lagi ke depannya ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah mau berbagi, dan Ibu tadi sudah juga menyatakan akan melanjutinya ya Bu, akan melakukan tindak lanjut untuk selanjutnya juga, dan mungkin akan melakukan coaching juga dengan guru-guru yang lain ya Ibu. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bu Dei, saya sehat, Sama-sama, sukses dalam mengerjakan tugasnya. Sama-sama.